glikosida penting untuk dijelaskan karena senyawa glikosida memiliki peran yang penting di berbagai bidang, khususnya dalam bidang pengobatan, dan juga dalam ilmu biologi untuk membantu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tumbuhan, karena dapat menjadi ciri khas bagi spesies tertentu. Pengertian senyawa glikosida sendiri merupakan senyawa kimia yang terbentuk ketika suatu molekul gula terikat pada molekul lain, bisa berupa molekul gula itu sendiri ataupun molekul yang berbeda, seperti alkohol atau fenol. Senyawa ini banyak ditemukan dalam tumbuhan dan seringkali memiliki sifat khusus, seperti rasanya yang pahit atau memiliki manfaat tertentu dalam bidang kesehatan. Glikosida memainkan peranan penting dalam suatu organisme. Nah, dalam beberapa tumbuhan, senyawa glikosida tersimpan dalam tumbuhan tersebut. Akan tetapi, senyawanya itu tidak aktif. Akan kembali aktif apabila ada bantuan dari enzim hidrolase. Nah, enzim hidrolase ini ada beberapa macam seperti esterase, lipase, fosfatase, dan glikosidase. Dalam senyawa glikosida, enzim hidrolasenya berupa glikosidase. Nah, perannya untuk membantu memecah ikatan glikosida, sehingga menyebabkan bagian gula putus dan menghasilkan senyawa kimia yang siap untuk digunakan dalam berbagai bidang pengobatan. Selanjutnya ada struktur kimia dari senyawa glikosida. Nah, senyawa glikosida sendiri tersusun atas dua bagian, yaitu bagian gula yang biasa disebut dengan glikon dan bagian non-gula yang biasa disebut dengan aglikon. Bagian gula bisa berupa aldosa ataupun ketosa. Gugus gula dalam gambar terlihat memiliki konfigurasi siklik, furanosa atau piranosa, dan mengandung karbon anomerik C1 pada aldosa atau C2 pada ketosa, sehingga membentuk ikatan glikosidik dengan bagian lain. Bagian gula atau aglikon bisa berupa alkohol, fenol, atau senyawa lain seperti steroid, flavonoid, atau terpenoid. Nah, dalam gambar, aglikon merupakan senyawa organik yang kompleks, kemungkinan senyawanya itu steroid. Nah, gugus aldosa atau ketosa pada gula itu menentukan karbon anomerik yang menjadi pusat pembentukan ikatan glikosidik dengan aglikon. Nah, dalam gambar, karbon anomerik C1 dari glikon membentuk ikatan glikosidik dengan atom oksigen O dari aglikon. Jika glikon adalah aldosa, karbon C1 yang awalnya gugus aldehida akan menjadi reaktif karena dalam bentuk sikliknya berubah menjadi karbon anomerik. Nah, jika sebaliknya glikonnya itu adalah ketosa, ikatan glikosidik akan terbentuk pada karbon C2 yaitu awalnya gugus keton, sehingga terbentuknya ikatan glikosidik. Nah, ikatan glikosidik ini penting karena menghubungkan dua bagian tadi, yaitu bagian gula atau glikon dengan bagian molekul non-gula atau aglikon, sehingga membentuk senyawa glikosida yang kompleks dengan fungsi biologis tertentu, seperti pengangkut energi, sinyal seluler, atau aktivitas farmakologis. Nah, selanjutnya senyawa glikosida ini akan sangat mudah terurai oleh pengaruh asam, basa, enzim, air, dan panas. Selanjutnya merupakan klasifikasi glikosida. Nah, klasifikasi glikosida sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada klasifikasi berdasarkan glikon. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan ikatan glikosida dan ada klasifikasi berdasarkan aglikon. Untuk klasifikasi berdasarkan glikon itu biasanya glikosida pada umumnya ditemukan glukosa, fruktosa, dan glukuronat. Nah, pada glikosida apabila gugus glikonnya berupa glukosa, maka molekulnya dinamakan sebagai glukosida. Nah, apabila gugus glikonnya itu berupa fruktosa, maka molekulnya dinamakan sebagai fruktosida. Selanjutnya untuk apabila gugus glikonnya berupa glukuronat, maka molekulnya dinamakan sebagai glukuronida. Untuk perbedaan yang mendalam dari glukosida, fruktosida, dan glukuronida, yaitu pada glukosa memiliki sifat sebagai sumber energi utama bagi sel. Nah, pada fruktosa sendiri yaitu memberikan rasa manis pada makanan, dan pada glukuronat yaitu berperan dalam konjugasi senyawa
xenobiotik atau senyawa asing untuk memudahkan ekskresi. Nah, di dalam tubuh kita itu seringkali terdapat racun yang terikat oleh asam glukuronat. Nah, asam glukuronat ini untuk meningkatkan kelarutannya dalam air akan menghasilkan glukuronida yang dapat terekskresikan dari dalam tubuh. Untuk perbedaan dari segi strukturnya, glukosa itu memiliki struktur linier dengan gugus aldehid pada atom karbon pertama. Nah, untuk fruktosa sendiri memiliki struktur siklik dengan gugus keton pada atom karbon kedua. Dan glukuronat memiliki bentuk teroksidasi dari glukosa dengan gugus karboksil pada atom karbon keenam. Selanjutnya, ada klasifikasi glikosida berdasarkan ikatan glikosidanya. Nah, ikatan glikosida sendiri yaitu jembatan antara glikon dan aglikon. Untuk glikosida sendiri merupakan ikatan kovalen yang menghubungkan antara glikon, yaitu bagian gula, dan aglikon, yaitu bagian non-gula. Dalam molekul glikosida, penting untuk menentukan sifat kimia dan biologis dari glikosida sendiri. Untuk posisi ikatan berupa alfa dan beta, pada alfa glikosida, gugus OH pada atom karbon anomerik atau atom karbon pertama pada cincin gula terletak di bawah bidang cincin. Untuk beta glikosida sendiri, gugus OH terletak di atas beta cincin. Ditunjukkan pada gambar, yaitu gugus OH-nya karena berada di bawah atom karbon anomerik, maka dinamakan alfa, dan untuk selanjutnya karena atom OH-nya berada di atas, maka dinamakan beta. Selanjutnya kita bahas mengenai klasifikasi glikosida berdasarkan aglikonnya. Nah, aglikon jika diumpamakan itu seperti permen lollipop, di mana bagian manis dan berwarna-warni itu glikonnya, sedangkan bagian tongkat lollipop merupakan bagian yang tidak ada manisnya, kita sebut aglikonnya. Di sini disebutkan bahwa glikosida juga diklasifikasikan berdasarkan senyawa aglikon alamiahnya. Klasifikasi ini banyak digunakan untuk tujuan keilmuan biokimia dan farmakologi. Jadi jika disimpulkan, aglikon itu merupakan molekul non-gula yang terikat pada gula dalam glikosida yang bersifat hidrofolik dan memiliki macam senyawa. Contohnya seperti fenol, steroid, terpenoid, dan lain-lain. Di sini terdapat glikosida. Yang pertama ada glikosida alkohol yang merupakan glikosida yang memiliki aglikon berupa alkohol. Alkoholnya berupa alifalik dan alisiklik. Di sini juga disebutkan bahwa contoh glikosida alkohol adalah salisin. Nah, salisin sendiri itu merupakan senyawa alami yang ditemukan pada kulit pohon wilau atau jerami yang memiliki struktur terdiri dari gula dan alkohol. Salisin sendiri juga dapat menunjukkan bagaimana sebuah gula dapat terikat pada sebuah alkohol untuk membentuk sebuah glikosida dengan sifat farmakologis yang bermanfaat. Contoh glikosida alkohol adalah salisin yang dapat ditemukan dalam genus salik. Nah, genus salik sendiri itu merupakan pohon wilau atau pohon jerami yang merupakan kelompok tumbuhan terdiri dari sekitar 350 spesies. Ciri umumnya itu diantaranya memiliki daun, cabang, bunga, dan akar. Kemudian habitatnya ditemukan di tepi sungai, rawa-rawa, maupun di sekitar danau. Kemudian salisin dalam tubuh diubah menjadi asam salisilat yang berikatan erat dengan senyawa aspirin yang memiliki efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Nah, di sini di mana tubuh mengubah salisin menjadi asam salisilat itu karena asam salisilat memiliki aktivitas biologis yang lebih tinggi dan lebih efektif dalam meredakan nyeri, demam, maupun peradangan. Sedangkan aspirinnya itu merupakan turunan dari asam salisilatnya sendiri.
Seperti itu. Kemudian kita bahas yang kedua, ada glikosida antarquinon, di mana glikosida antarquinon ini merupakan senyawa aromatik dengan dua cincin benzena yang terhubung oleh dua gugus karbonil. Nah, glikosida antarquinon ini juga bagian yang memberi warna kuning sampai merah pada tanaman. Tuh, seperti itu. Di sini juga dijelaskan glikosida jenis ini, jenis antarquinon ini mengandung gugus aglikon yang merupakan turunan antarquinon. Nah, turunan antarquinon itu merupakan senyawa yang diperoleh dari antarquinon melalui substitusi pada cincin benzena atau pada gugus karbonil sendiri. Turunan antarquinon itu umumnya berupa padatan kristal berwarna cerah, mulai dari kuning sampai dengan merah tua. Kemudian warnanya dipengaruhi oleh jumlah dan posisi gugus hidroksil pada cincin benzena itu sendiri. Kemudian yang terakhir, senyawa ini umumnya larut dalam pelarut organik polar seperti etanol dan aseton. Kemudian glikosida jenis ini memiliki aktivitas laksatif atau pencahar. Nah, aktivitas laksatif atau pencahar ini merupakan kemampuan senyawa untuk merangsang penggerakan usus dan mempermudah buang air besar. Kemudian dijelaskan juga bahwa glikosida antarquinon itu juga ditemukan dalam tumbuhan dikotil. Nah, dalam tumbuhan dikotil itu terdapat daun sena yang memiliki kandungan sena yang bermanfaat untuk obat pencahar. Kemudian ada tanaman rubab itu memiliki kandungan emodin yang bermanfaat sebagai penyegar pencernaan. Kemudian yang terakhir ada aloe vera yang memiliki kandungan aloin bermanfaat sebagai perawatan kulit. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwasanya glikosida juga ditemukan dalam tumbuhan monokotil, yaitu pada famili Liliaceae, di mana tumbuhan monokotil pada famili Liliaceae ini secara umum tidak menjadi sumber utama glikosida antarquinon. Jika ada pengecualian dari pihak penelitian, bisa jadi secara umum sebagai sumber utama glikosida antarquinon itu sendiri. Aloin merupakan contoh glikosida turunan antarquinon. Mengapa aloin itu mengapa aloin merupakan contoh glikosida turunan antarquinon itu karena aloin adalah gabungan dari dua struktur penting di mana antarquinon yang memberikan warna dan aktivitas biologis, glikosida yang merupakan gula yang terikat pada molekul organik pada glikosida antarquinonnya. Kemudian yang terakhir ada glikosida kumarin. Di sini glikosida kumarin itu merupakan senyawa aromatik heterosiklik yang mengandung cincin benzena lakton. Kalau yang glikosida antarquinon itu sendiri tadi itu merupakan senyawa aromatik dengan dua cincin benzena yang terhubung oleh dua gugus karbonil. Kalau yang kumarin senyawa aromatik hidrosiklik yang mengandung cincin benzena lakton seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa contoh dari glikosida kumarin adalah apterin. Nah, apterin sendiri itu merupakan senyawa flavonoid yang jarang ditemukan di alam, jadi susah untuk dicari. Kemudian, contoh dari glikosida kumarin adalah apterin yang dilaporkan memiliki aktivitas melebarkan arteri koroner serta memblokir saluran kalsium. Glikosida kumarin lainnya diperoleh dari daun kering tumbuhan Soralea coryllifolia. Nah, di sini Soralea coryllifolia ini merupakan tanaman herbal yang kaya akan senyawa bioaktif, salah satunya pada glikosida kumarin ini.
Manfaat dari Soralea coryllifolia ini merupakan sebagai pengobatan vitiligo dan perawatan kulit. Kemudian di slide terakhir ada uji fitokimia glikosida. Pengujian dengan reaksi Lieberman-Burchard dilakukan dengan cara sebanyak 1 gram ekstrak kental metanol rimpang Zingiber purpureum Rox. Dalam cawan porselin ditambahkan dengan 5 mili asam asetat anhidrat, asam sulfat, ditambahkan 10 tetes. Terjadi warna biru atau hijau menunjukkan adanya glikosida. Uji fitokimia glikosida dengan reaksi Lieberman-Burchard ini merupakan salah satu metode umum yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan senyawa glikosida dalam suatu sampel, khususnya pada ekstrak tumbuhan. Glikosida sendiri merupakan senyawa organik yang terdiri dari gula itu glikonnya, yang terikat pada non-gula itu aglikon. Jadi senyawa organik yang terdiri dari gula, senyawa organik yang terdiri dari gula dan terikat pada non-gula. Di sini juga dijelaskan bahwasanya terjadi warna biru atau hijau menunjukkan adanya glikosida. Kenapa sih kok warna biru atau hijau itu menunjukkan glikosida? Ya, menurut spesifitas ya, reaksi ini cukup spesifik untuk senyawa tertentu. Senyawa lain mungkin tidak memberikan perubahan warna yang sama atau sama sekali gitu. Adanya perubahan warna. Pembentukan senyawa berwarna itu merupakan interaksi antara asam sulfat pekat dan komponen aglikon glikosida yang menghasilkan senyawa berwarna yang menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu sehingga menghasilkan warna biru atau hijau. Jadi, warna biru atau hijau itu menunjukkan adanya glikosida karena senyawa berwarna yang menyerap cahaya pada panjang gelombang itu menentukan adanya warna biru atau hijau. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.